Kembali kita berjumpa dalam program motivasi dan inspirasi dari Infinity Ministry. Baik, saat ini kita ada dalam tema pantang menyerah. Di dalam firman Allah kita dapat belajar dari kehidupan Rut. Dalam kitab Rut pasalnya yang pertama ayat 15 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Puji Tuhan, pantang menyerah. Dalam kehidupan tentu ada begitu banyak tantangan, dan tantangan itu tidak memandang siapapun dia. Apakah tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam. Tetapi Tuhan menginginkan satu sikap yang perlu kita miliki sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu pantang menyerah, tidak mudah berputus asa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan Rut yang berasal daripada seorang yang tidak mengenal akan Tuhan, tetapi oleh perkenanan Tuhan, dia diizinkan untuk mengenal Naomi bersama dengan keluarganya. Alkitab pun mencatat bahwa ternyata dari kehidupan Rut kita dapat belajar. Ketika dia mengalami yang namanya kasih karunia, dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu. Dia menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Dia gigih, dia setia. Yang pertama Alkitab mencatat bahwa dia setia dengan pasangan hidupnya. Sampai pada akhirnya Tuhan memanggil suaminya. Dia tetap setia. Yang kedua, dia gigih, dia tidak mudah menyerah dengan keadaan yang begitu sulit. Karena ternyata terbukti pun dia menjadi anak yang setia dengan ibu mertua. Dia mau hidup bersama. Dia mau menanggung beban daripada mertuanya Naomi. Dia mau mendedikasikan hidup bagi orang tua. Bahkan terlebih yang lebih utama lagi adalah dia tidak menyerah. Dia tidak meninggalkan kepercayaannya, tetapi justru menjadi momentum bagi dia di hadapan ibu mertuanya. Dia memproklamirkan, dia mendedikasikan hidup bahwa seutuhnya dia mau setia. Setia dengan Allahnya Naomi. Dia mau setia dengan Allah pencipta langit dan bumi. Dia mau setia kepada imannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di saat-saat ini tentunya saudara sementara mengalami tantangan demi tantangan. Dan dari tantangan itu seringkali kita mungkin berpikir untuk kita menyerah, kita angkat kaki, kita mundur, kita kehilangan semangat, kita kehilangan gairah untuk melayani. Apakah di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Tapi lewat kesempatan yang ada, Tuhan mau berkata bahwa tetaplah setia. Tidak mudah menyerah, tidak mudah mempersalahkan keadaan, tetapi terus memandang Yesus Kristus Tuhan. Kita terus berlomba, berlari kepada tujuan panggilan surgawi yang disediakan bagi saya dan saudara. Sebagaimana Rut yang setia, pada akhirnya kesetiaan, ketekunan, kegigihan, perjuangan keras daripada Rut membuahkan hasil. Dia dipertemukan dengan Boas, dari seorang wanita yang sangat tidak diperhitungkan, dari satu orang pribadi yang tidak terkenal, tidak dipandang.
dia menjadi seorang yang begitu diberkati Tuhan. Memiliki pasangan hidup yang sangat mengasihinya. Dan pada akhirnya dia pun dipercayakan oleh Tuhan untuk hidup dalam garis keturunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah berjuang. Tetaplah bersemangat. Tidak menyerah. Gigih untuk melayani Tuhan. Ada panggilan Tuhan yang tertinggi bagi hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.